Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Sobat ngajak ngaji yang saya cintai dan makan Allah Subhanahu wa taala, apa sih tujuan manusia diciptakan? Apakah kita diciptakan hanya sekedar mencari duit atau seperti apa? Atau ternyata kita punya tujuan yang mulia? Pertanyaan ini menarik, teman-teman sekalian. Sobat ngajak ngaji yang saya cintai dan makan Allah Subhanahu wa taala, di awal pembahasan kami sudah menyampaikan bahwa kita perlu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita dilahirkan, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin tanpa ada intervensi sedikit pun kepada Allah. Bahkan kita tidak pernah membayangkan, bahkan kita tidak pernah minta kepada Allah, tapi kita dipilih oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, dan ini merupakan nikmat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. Sebab alhamdulillah di dalam Islam kita diberikan panduan yang sangat jelas oleh Allah dan juga oleh baginda Nabi. Bahkan di dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin bahwa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Taraktu fikum amroini lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati." Jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita insya Allah akan bahagia. Kita insya Allah tidak akan tersesat selama kita berpegang teguh kepada dua ini. Apa itu? Yang menjadi pedoman hidup kita, yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berarti Nabi sudah memberikan kita jaminan bahwa ketika hidup kita sejalan dengan apa yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi, maka insya Allah kita akan bahagia. Termasuk ketika kita memahami tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sobat ngajak ngaji, kalau kita coba sedikit merenung, tadinya kita tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah, kita merenung sejenak, kita memperhatikan di sekitar kita bahwa ternyata kehidupan ini di dalam dunia nyata sekalipun, kehidupan kita itu teratur, tertata. Bahwa dalam artian bahwa kehidupan ini bukan sesuatu yang main-main. Setiap perbuatan kita di dunia ini ada konsekuensinya. Bagaimana lagi dengan proses penciptaan kita yang tadinya tidak ada kemudian diadakan oleh Allah. Ini kan berarti ada konsekuensi besar. Secara tersirat, Nabi ingin menegaskan bahwa tujuan hidup kita di dunia ini punya misi yang sangat mulia. Di dalam Al-Quran, Allah memberikan penegasan, di mana ini berkaitan dengan kewajiban kita sebagai seorang hamba, dan juga sekaligus menjadi tujuan hidup kita sebagai seorang hamba. Apa itu? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi sejatinya tujuan hidup kita di dunia ini semata-mata hanyalah untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dan ternyata, sobat ngajak ngaji sekalian, tujuan hidup kita sebagai seorang hamba ini ternyata mempengaruhi kadar kebahagiaan kita sebagai seorang manusia. Jadi ternyata banyak pendapat, bahkan ini pendapat bukan dari ulama Islam, ya, bahkan dari para filosof yang bukan muslim pun mengiyakan bahwa ternyata kebahagiaan sejati seorang manusia itu ketika dia bisa dekat kepada Tuhan yang Maha Esa, ketika dia bisa dekat kepada Sang Pencipta. Bahkan saya teringat ada seorang filosof yang hidup di abad, kalau nggak salah 12 atau 14 Masehi, yaitu Thomas Aquinas. Dia pernah mengatakan begini, padahal dia bukan muslim. Ini kita disclaimer dulu bahwa dia bukan seorang muslim, ya, bahkan dia lahir dari lingkungan Kristen. Dia mengatakan secara jujur dan objektif, dia mengatakan bahwa
kebahagiaan manusia ketika semua aktivitasnya berorientasi kepada Tuhan. Ketika semua aktivitasnya bisa dia jadikan sebagai wasilah untuk mengabdi kepada Tuhan. Itulah sejatinya kebahagiaan manusia. Dari sini bisa kita sempurnakan dengan penjelasan para ulama kita. Ternyata sobat ngajak ngaji, kebahagiaan hakiki seorang manusia itu adalah ketika kita bisa mengabdi, ketika kita bisa beribadah kepada Allah. Di dalam Al-Quran ada sebuah doa, di mana doa ini sangat dianjurkan untuk kita baca. Bahkan di sujud terakhir di setiap sholat kita disunnahkan oleh baginda Nabi untuk kita baca. Doa ini dikenal dengan doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Substansi dari doa ini adalah kita meminta kebahagiaan kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Kalau kebahagiaan akhirat, sobat ngajak ngaji, sudah jelas. Di dalam doa ini bahkan dengan jelas, dengan gamblang menjelaskan bahwa kebahagiaan akhirat itu ketika kita dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah kebahagiaan akhirat. Yang menjadi pertanyaan kita adalah apa kebahagiaan dunia itu? Dijelaskan oleh para ulama kita bahwa kebahagiaan dunia itu hanya dua. Yang pertama adalah dengan ilmu dan yang kedua adalah dengan ibadah. Maka dari sini bisa kita simpulkan ibadah yang kita kerjakan sebagai seorang hamba yang dimana ini merupakan tujuan hidup kita, yaitu mengabdi kepada Allah, ternyata erat kaitannya dengan kadar kebahagiaan kita sebagai seorang manusia. Siapa yang ingin benar-benar merasakan kebahagiaan, maka kebahagiaan seorang muslim, kebahagiaan seorang mukmin itu ketika dia bisa dekat kepada Allah. Healingnya orang muslim itu sholat berjamaah, membaca Al-Quran, tadarusan, zikrullah, berzikir mengingat Allah, memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah. Itulah kebahagiaan hakiki seorang muslim. Maka tujuan hidup kita erat kaitannya dengan kebahagiaan yang hakiki, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sobat ngajak ngaji ingin betul-betul merasakan kebahagiaan yang hakiki, maka jangan jauh-jauh dari Allah, jangan jauh-jauh dari Rasulullah. Karena sumber kebahagiaan yang hakiki hanya Allah letakkan pada dua perkara, yaitu ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya termasuk sobat ngajak ngaji bisa betul-betul merasakan kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah, bukan saja bahagia di akhirat, tapi juga kita sudah merasakan kebahagiaan di dunia. Karena syarat untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, yaitu dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, adalah kita mesti bahagia dulu di dunia. Dan salah satu syarat supaya kita bisa bahagia di dunia, kita harus kenali apa saja yang membuat kita bahagia di dunia. Dan ternyata rumus kebahagiaan di dunia, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita bisa mengingat Allah. Kebahagiaan yang hakiki, sebagaimana kata Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kebahagiaan yang hakiki seorang manusia ketika dia beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam ayat tadi, barang siapa yang beramal soleh, beribadah kepada Allah dan dia beriman kepada Allah, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, maka hadiah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beribadah, beramal soleh adalah kebahagiaan yang hakiki, hayatan thayyibah. Semoga kita semuanya termasuk sobat ngajak ngaji bisa benar-benar merasakan kebahagiaan yang hakiki. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.